Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit ingin bercerita. Kebetulan tadi ada kawan bertanya mengenai RBW-nya. Ya mungkin ini sedikit kita ingin berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa membantu pengetahuan bagi teman-teman yang masih pemula. Meskipun saya sadar banyak kawan-kawan yang lebih mahir dan lebih tahu daripada kita, yang lebih senior daripada kita mengenai budidayawan ini. Pertanyaan daripada teman itu tadi begini, bagaimana caranya kita menambah populasi di RBW kita, harus disemprot apa, menggunakan cairan apa dan aroma apa? Menurut saya pertanyaan itu kurang tepat. Seharusnya beliau tidak bertanya seperti itu. Pertanyaannya seperti gini seharusnya. Bagaimana caranya membuat RBW kita itu lebih nyaman agar BW bisa berkembang biak di RBW kita? Nah, itu seharusnya pertanyaan itu. Kalau kita ingin bercerita tentang populasi, berarti ini kita bercerita tentang keturunan. Artinya BW itu harus ada anak turun-menurun, nanti ada yang beranak lagi, bertelur lagi, beranak lagi, kan seperti itu ceritanya. Kalau kita ingin bercerita populasi, kalau ingin kita bercerita aroma, tidak ada satupun aroma yang bisa menambah populasi BW. Ini menurut pengamatan saya. Nah, kalaupun ada perbedaan pendapat silakan, tapi bagi saya pribadi, saya tidak percaya kalau ada aroma yang bisa menambah populasi BW. Apa alasan saya berkata seperti itu? Bukan berarti saya anti dengan aroma, kita juga ada juga menggunakan aroma. Karena gini alasan saya, populasi BW itu akan bertambah seketika ada perkembangbiakan pada BW itu sendiri, bukan karena ada aroma. Sekali lagi saya tekankan, BW itu akan bertambah populasinya apabila ada perkembangbiakan. Artinya ada anakan, bukan ada anakan gitu. Itu baru bertambah populasinya. Populasi ini pun akan bertambah apabila kita tidak melakukan panen rampas di daerah itu, ataupun terkhusus di RBW itu. Kalau kita selalu melakukan panen rampas, itu bukan malah bertambah populasi, itu bahasanya sudah berbeda lagi. Menurut saya itu membunuh populasi yang ada. Kenapa saya bilang membunuh populasi? Anggap saja bahasa saya itu membasmi populasi, bukan menambah populasi. Alasan saya begini, karena BW yang sudah bersarang di RBW kita itu, kita sudah sama-sama yakin makhluk hidup itu pasti ada jangka waktu umurnya. Nah, seketika indukan ini sudah mati di sekian tahun berikutnya, mungkin 7 sampai ke 10 tahun berikutnya sudah mati BW itu, generasi penerus dia itu sudah tidak ada, karena selalu kita panen rampas, anakannya dibuang, telurnya dibuang. Nah, generasi daripada indukan ini tidak ada. Ketika indukan sudah mati, sudah bisa dipastikan populasi BW di sana itu akan habis. Makanya dari sana, kalau bisa kita tekankan kawan-kawan, kalau kita ingin menambah populasi, selektiflah panen, tunggu anak dan kembang, agar ada generasinya. Di sebelah itu bisa berpopulasi. Tapi kalau kita selalu panennya rampas, itu membunuh populasi yang ada. Nah, setelah kita ingin bercerita dengan panen selektif, otomatis akan ada pertanyaan, oh nanti sarangnya tidak bagus bang, harganya akan turun. Nah, kalau kita berbicara tentang kualitas sarang tidak bagus, itu bukan basis kita sebagai petani walet. Itu basis pedagang, pengepul. Sudah barang tentu dan sudah pasti pengepul atau pedagang itu menekankan ke semua kepada petani walet dan didoktrin semua otaknya agar kualitas sarang lebih baik. Kenapa? Karena keuntungan lebih besar dia. Kita ini berbicara tentang petani. Kalau kita ingin berbicara tentang pedagang, betul
mereka itu pasti menekankan kepada kita agar supaya sarang itu bagus, terus pelotos, kualitas warna, putih bersih, putih kapas. Ya betul, mereka akan bercerita tentang itu karena mereka ingin mengejar keuntungan. Itu keuntungan dia pribadi, tapi tidak bercerita tentang kelangsungan RBW kita. Dia tidak akan peduli RBW kita ke depan akan zong. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan besar. Nah, kita ini berbicara tentang petaninya. Kalau kita ingin terus populasi kita bertambah, lakukanlah panen itu selektif. Biarkan BW itu berkembang biak agar bertambah populasinya. Kalau BW kita tahan perkembangbiakannya, sudah barang tentu bisa dipastikan populasi di suatu tempat itu ataupun di daerah itu akan berkurang. Bagaimana caranya untuk dia mempertahankan populasi? Bikinlah nyaman pada tempat RBW-nya tadi, agar anakannya bisa kembali, meskipun tidak bisa RBW itu kembali semuanya. BW itu bisa menentukan kelangsungan hidupnya dimanapun dia mau, itu tidak bisa kita paksakan, tapi minimal kita perbaiki RBW kita, bikin nyaman RBW kita senyaman mungkin agar BW itu merasa betah dan aman di tempat kita. Saya yakin kalau dengan cara itu insya Allah RBW kita akan berkembang karena BW merasa nyaman tinggal di tempat itu. Kalau sudah itu kita lakukan semuanya, insya Allah selesai sudah urusan kita. Tidak perlu lagi kita banyak teori ini, teori itu. Biarkanlah BW itu berkembang biak sesuai habitat dia aslinya, sesuai kemauan dia. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memaksakan kehidupan, kelangsungan hidup BW itu harus menuruti kemauan kita. Kalau kita sebagai pembudidayawan itu, kitalah yang mengikuti apa yang dimau BW, bukan BW harus mengikuti kemauan kita. Itu terbalik menurut saya. Yang mungkin sekian dulu video singkat ini bisa menjadi pertimbangan kawan-kawan lah, karena sejujurnya saya juga bukan ahli di bidang ini. Tapi kalau untuk hanya bercerita populasi tentang aroma yang dibilang bisa menambah populasi, saya kira itu pembodohan. Mungkin kawan-kawan cukup cerdas bahwa tidak ada aroma itu yang menambah populasi. Aroma itu hanyalah ciri khas, bukan menambah populasi. Populasi itu akan bertambah seketika ada perkembangbiakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.